Assalamualaikum sahabat juara, semangat pagi. Halo, apa kabar? Kembali lagi di program Juara, jumpa via suara, belajar dari rumah bersama Kak Edi dari SMP Negeri 8 Talang Ubi. Pada edisi kali ini, Kak Edi akan menemani kalian hingga 10 menit ke depan dengan seputar informasi yang tidak kalah penting untuk kegiatan belajar kalian di rumah. Yuk siapkan semua alat tulisnya. Hari ini Kak Edi akan membagikan informasi tentang sejarah penemuan angka 0 yang dikutip dari www.idntimes.com. Seperti apa sih angka 0 kok bisa ya sebegitu besar pengaruhnya terhadap peradaban dunia? Yuk kita simak sama-sama bilangan yang satu ini. Sahabat juara tahu gak sih? Rupanya ratusan tahun silam manusia hanya mengenal 9 buah bilangan saja, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 9. Zaman dahulu orang belum mengenal angka 0 seperti sekarang ini loh. 0 ternyata adalah angka yang paling belakangan ditemukan. Hampir setiap hari angka 0 selalu hadir dan melekat dalam kehidupan kita ya. Contohnya ketika kita mau menulis nomor handphone, atau menghitung transaksi jual beli hingga membayar tagihan listrik pun tak lepas dari peran angka ini. Angka 0 adalah angka atau bilangan untuk menyatakan suatu ketiadaan. Kebayang nggak sih kalau angka 0 ini tidak ada? Terus bagaimana ya sejarah angka 0 ini akhirnya muncul? Kapan angka ini kira-kira mulai digunakan dan dikenal banyak orang? Kita akan mulai sejarah penemuan angka 0 ini dari yang pertama kali, yaitu dimulai dari bangsa Babilonia. Bagian pertama, angka 0 digunakan oleh bangsa Babilonia sebagai pembatas. Angka 0 sudah dikenal dan digunakan oleh bangsa Babilonia yang tinggal di lembah Mesopotamia sekitar 300 sebelum Masehi silam. Awalnya mereka menggunakan simbol 2 garis miring untuk mewakili kolom nomor yang kosong, untuk membedakan puluhan, ratusan, dan ribuan. Contohnya untuk menjelaskan bahwa dalam angka 3055 berbeda dengan angka 355. Meski telah mengenal dan menggunakan angka 0, sayangnya mereka masih belum mempelajari sifat-sifatnya, sehingga angka 0 masih belum mempunyai nilai numerik yang berdiri sendiri. Selanjutnya di bagian kedua, digunakan bangsa Maya di Amerika untuk perhitungan kalender. Sahabat juara, 600 tahun kemudian angka 0 ditemukan dalam peradaban bangsa Maya yang berjarak 12 mil jauhnya dari bangsa Babilonia. Bangsa yang hidup di benua Amerika ini mengembangkan angka 0 untuk sistem perhitungan kalender mereka loh. 0 diwakili dengan simbol kerang. Menariknya, meski mereka juga terkenal sangat pandai dalam bidang matematika, mereka tidak menggunakan angka 0 ini untuk menghitung persamaan. Mungkin memang angka 0 ini belum dianggap sesuatu yang penting kali ya. Lanjut ya, bagian ketiga. Baru menjadi angka yang memiliki nilai sendiri di India. Sahabat, konsep 0 baru muncul dan berkembang di India sekitar tahun 458 Masehi. Uniknya, konsep 0 ini muncul pertama kali justru dalam bentuk pengucapan pada persamaan matematika, puisi, atau nyanyian. 0 dalam bahasa Sanskerta disebut dengan sunya yang disimbolkan dalam beberapa kata yang berbeda, seperti ruang, hampa, atau angkasa. Selanjutnya, baru pada tahun 628 Masehi, seorang astronom dan ahli matematika bernama Brahmagupta mengembangkan sifat-sifat tersendiri untuk 0. Matematikawan India ini menunjukkan bahwa 0 bisa berfungsi untuk memisahkan angka positif dan negatif. Selain itu, dia juga mengembangkan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian menggunakan angka 0. Sehingga kini dapat diketahui bahwa 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Orang-orang India menulis angka 0 dengan simbol sebuah titik. Pada masa ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, angka 0 telah memiliki nilai yang berdiri sendiri. Sahabat juara, masih mau lanjut kan? Next, bagian keempat. Diperkenalkan secara luas oleh intelektual muslim bernama Al-Khawarizmi.
Dari India, angka 0 berkembang ke Cina dan Timur Tengah. Pada tahun 773 Masehi, 0 mulai populer dan diadopsi di Baghdad. Orang-orang Arab menyebut lingkaran ini sebagai sifir, yang berarti kosong dan disimbolkan dengan titik. Salah seorang matematika dari Persia bernama Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi menyarankan bahwa lingkaran kecil harus digunakan dalam perhitungan jika tidak terdapat suatu nomor di tempat puluhan. 0 menjadi semakin terkenal dan penting berkat matematikawan yang bekerja di Baitul Al-Hikmah ini. Al-Khwarizmi pun menggunakannya untuk menciptakan teori aljabar pada abad ke-9. Selain itu, ia juga mengembangkan metode untuk mengalihkan dan membagikan angka yang disebut algoritma. Sahabat juara, lanjut ya di bagian kelima. 0 dikenal di Eropa pada abad ke-12. Angka 0 baru sampai ke Eropa sekitar abad ke-12. Dibawa oleh bangsa Moor yang muslim dari Maroko ketika menaklukkan Andalusia. Namun, di kalangan orang-orang Eropa terjadi pertentangan. Sebagian beranggapan bahwa 0 atau sifir adalah angka setan atau kode yang membahayakan negara. Bahkan, pemerintah Italia pun sempat melarang angka yang berasal dari India Arab ini digunakan loh. Untung, seorang matematikawan Italia bernama Leonardo Fibonacci menciptakan teori Fibonacci yang melibatkan angka 0. Teori ini kemudian menjadi populer dan digunakan untuk membantu penyusunan pembukuan bagi para pedagang. Meski harus digunakan secara diam-diam, angka ini tetap digunakan di Eropa. Nama sifir pun berkembang menjadi cipher, yang juga berarti sandi atau kode. Baru pada tahun 1600-an, angka 0 bebas digunakan secara luas di seluruh Eropa. Para ilmuwan Eropa seperti René Descartes menciptakan sistem koordinat Kartesian, serta Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz berhasil mengembangkan kalkulus. Pada gilirannya, kalkulus membukakan jalan bagi perkembangan ilmu fisika, teknik, komputer, serta teori keuangan dan ekonomi. Mulai saat ini, angka 0 tersebar ke seluruh penjuru dunia dan melekat dengan perhitungan manusia hingga hari ini. Sekilas sederhana bukan? Prosesnya ternyata penuh lika-liku ya. Nah, demikian tadi informasi yang bisa Kak Edi bagikan kepada sahabat juara semua mengenai angka 0. Angka 0 itu sesuatu yang tidak ada ya, tapi memiliki manfaat dalam perhitungan yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kalau kita ingin menghitung jumlah uang ya. Dari angka 0 ternyata kita banyak belajar loh. Yang pertama, segala sesuatu di dunia ini yang sudah Tuhan ciptakan pasti memiliki manfaat. Kedua, kita harus bekerja keras supaya dari yang bukan apa-apa bisa menjadi apa-apa. From zero to be hero. Ketiga, jangan menganggap remeh orang lain dengan menganggap tidak ada apa-apanya. Padahal dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dan yang keempat, ketika kita berbuat baik, ingat ya, jangan mengharap imbalan dari orang lain. Namun kita harus ikhlas dalam berbuat baik. Walaupun terkadang kita merasa tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang sudah kita lakukan tadi untuk orang lain, tapi ingat, kita sudah memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang lain. Semoga apa yang Kak Edi sampaikan tadi bermanfaat ya untuk sahabat juara semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan, kita akan berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Jadi anak baik dan semoga sukses. Salam untuk keluarga, salam untuk Bapak Ibu Guru, dan salam untuk kepala sekolahmu. Karena keterbatasan waktu, Kak Edi pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian informasi ini. Terima kasih sekali lagi Kak Edi ucapkan. Dan kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.